Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sistem endokrin dari anatomi fisiologi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lutfi Hidayatul Wahidah dari NIM 021 kelas Gizi 2A. Pengertian, apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin juga disebut sistem hormon, karena sistem ini bekerja dengan cara menghasilkan hormon. Terus, apa sih bedanya dengan kelenjar eksokrin? Kelenjar eksokrin hasilnya adalah hormon masuk ke dalam tubuh melewati darah. Kelenjar eksokrin dan hasilnya itu keluar dari tubuh. Terus, cara kerja sistem endokrin itu bagaimana? Kelenjar endokrin adalah bagian tubuh yang menghasilkan zat kimia bernama hormon. Hormon ini langsung masuk ke dalam darah tanpa melalui saluran atau pipa khusus, atau saluran yang disebut dengan duktus. Karena itu, hormon bisa langsung menyebar ke seluruh tubuh melalui darah dan memberi pesan ke organ-organ tertentu. Terus, hasil sekresinya yaitu berupa hormon yang bertugas mengatur dan mengoordinir organ-organ yang berbeda dalam tubuh dan merupakan salah satu sistem regulasi. Kurang lebih 50 hormon merupakan produk sel dari sistem endokrin. Hormon yang dihasilkan dalam jumlah yang kecil di dalam jaringan hormon. Hormon disalurkan di dalam tubuh melalui darah. Terus, bahan penyusun hormon itu ada dua yang utama, yaitu protein atau peptida atau rangkaian asam amino atau lemak atau kolesterol dan juga bisa dari steroid. Yang tambahan yaitu dari karbohidrat dan asam sialat. Kemudian, hormon bertindak sebagai pembawa pesan melalui aliran darah ke berbagai sel dan menerjemahkan pesan sebagai tindakan. Secara kimiawi, hormon dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama yaitu hormon steroid, yaitu testosteron dan estradiol. Yang kedua hormon peptida, yaitu insulin, prolaktin, dan ketiga yaitu hormon dari derivat asam amino yang menghasilkan norepinefrin, epinefrin, dan tiroksin. Yang kemudian sifat-sifat hormon. 1. Bekerja secara spesifik pada organ, bagian tubuh tertentu atau aktivitas tertentu. Yang kedua, dihasilkan tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas tertentu dalam tubuh. Yang ketiga, bekerja lambat, pengaruh hormon tidak spontan seperti pada pengaturan oleh syaraf. Yang keempat, sebagai senyawa kimia, hormon tidak dihasilkan setiap waktu. Hormon diproduksi hanya apabila dibutuhkan. Terus, fungsi kelenjar endokrin. 1. Menghasilkan hormon yang dialirkan ke dalam darah yang diperlukan oleh jaringan dalam tubuh tertentu. Yang kedua, mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketiga, merangsang pertumbuhan jaringan. Yang keempat, mengatur metabolisme, oksidasi, meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. Dan yang terakhir, mempengaruhi metabolisme lemak, protein, hidratan, vitamin, mineral, dan air. Terus, kelenjar endokrin manusia itu ada 10. Yang pertama, hipotalamus. Hipotalamus merupakan pusat tertinggi sistem kelenjar endokrin yang menjelaskan fungsinya melalui hormonal dan syaraf. Hormon yang dihasilkan adalah faktor R atau releasing dan E, inhibiting, yang mengontrol sintesa dan sekresi hormon hipofise anterior. Sedangkan terhadap hipofise posterior yaitu bekerja melalui saraf. Hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus yaitu ada 9. 1. GRH atau growth relaxing hormone, yaitu merangsang melepaskan hormon pertumbuhan. Yang kedua, somatostatin, yaitu menghambat pelepasan GH dan mengatur sistem syaraf serta endokrin. Yang ketiga, dopamin, yaitu dopamin, menghambat produksi prolaktin dan mengatur hormon hipofisis. Yang keempat, PRH atau prolaktin recycling hormone, merangsang produksi prolaktin. Yang kelima, TRH, merangsang produksi TSH dan prolaktin. Yang keenam, CRH atau
Yang keenam yaitu CRH, corticotropin releasing hormone atau merangsang produksi ACTH untuk mengurangi stres. Yang ketujuh GnRH, yaitu merangsang pelepasan hormon-hormon seksual. Yang kedelapan ADH, mengurangi urin dengan merangsang penyerapan air. Dan yang terakhir oksitosin, yaitu merangsang kontraksi saat persalinan dan pengeluaran ASI serta meningkatkan gairah. Terus fungsi hipotalamus ada 6. 1. Pelepasan berbagai hormon yang berfungsi dalam menjaga kondisi tubuh. Yang kedua, sebagai kontrol suhu tubuh. Yang ketiga, sebagai asupan makanan dan air, lapar dan haus. Yang keempat, kontrol rasa takut. Yang kelima, pengaturan siklus tidur. Yang keenam, meditasi tanggapan emosional. Kemudian yang kedua yaitu hipofisis atau kelenjar pituitary. Terletak di bawah hipotalamus sebagai master gland karena mengekskresi hormon dan yang selanjutnya akan mengendalikan sekresi hormon oleh kelenjar endokrin lainnya. Hipofisis dibagi menjadi 3 bagian. A. Lobus anterior merupakan bagian terbesar dari hipofisis, menghasilkan dan mengekskresikan beberapa hormon penting seperti growth hormone sebagai merangsang pertumbuhan, TSH merangsang tiroid, ACTH untuk merangsang kelenjar adrenal, FSH dan LH berperan dalam fungsi reproduksi, prolaktin merangsang produksi ASI. Terus yang B itu ada lobus posterior atau neurohipofisis. Tidak memproduksi hormon sendiri tapi menyimpan dan melepaskan hormon yang dibuat oleh hipotalamus, yaitu ADH, mengatur keseimbangan air dalam tubuh, oksitosin yaitu merangsang kontraksi rahim saat melahirkan dan pelepasan ASI. Terus yang ketiga yaitu lobus intermediate atau pars intermedia, merupakan bagian tipis antara lobus anterior dan posterior, menghasilkan hormon MSH atau melanocyte stimulating hormone yang mengatur pigmen kulit atau fungsi ini lebih dominan pada hewan, dan manusia dewasa fungsi lobus ini sangat minimal. Hormon pertumbuhan atau growth hormone itu diekskresi oleh hipofisis pars anterior atau adenohipofisis. Fungsinya mengontrol atau mengendalikan pertumbuhan internal, metabolisme karbohidrat dan protein. Konsentrasi hormon ini di dalam darah sesuai dengan tingkat umur yang pada masa pertumbuhannya. Terus kelebihan sekresi pada balita atau anak-anak itu menyebabkan gigantisme atau pertumbuhan raksasa. Jadi anak kecil itu malah jadi tambah besar. Terus yang dewasa itu akromegali. Gejalanya pertumbuhan tidak seimbang pada tulang rahang, tangan, kaki, jari, dan hidung. Defisiensi pada masa balita atau anak-anak menyebabkan dwarfisme atau kerdil, merupakan kekurangan somatotropin. Yang ketiga ada kelenjar pineal, terletak di atas kelenjar hipofisis, yaitu menghasilkan hormon melatonin. Fungsinya mengatur sekresi yang dilakukan oleh corpus luteum dan mengaktifkan sel melatosit menghasilkan melatonin untuk warna kulit, membantu mengatur ritme tubuh sehari-hari seperti jadwal tidur di malam hari dan bangun di pagi hari. Terus yang keempat ada kelenjar tiroid. Terletak di leher bagian depan, di samping kiri dan kanan trakea. Hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid yaitu tiroksin atau T4, mengatur metabolisme dan pertumbuhan. Triiodithyroin atau T3 lebih aktif dari T4, berfungsi dalam katabolisme dan suhu tubuh. Terus ada kalsitonin, menurunkan kadar kalsium darah dengan menghambat pelepasan kalsium. Terus fungsi hormon tiroid, meningkatkan metabolisme dan produksi energi, meningkatkan detak jantung dan kepekaan sistem kardiovaskuler terhadap sistem simpatik.
terus merangsang pembentukan sel darah merah dan pengiriman oksigen. Kemudian ada menjaga kepekaan pusat pernafasan, yang terakhir mendukung pertumbuhan tulang pada anak. Terus efek hormon tiroid itu meningkatkan metabolisme dan suhu tubuh, meningkatkan detak jantung dan aliran darah, meningkatkan kepekaan syaraf dan pusat pernafasan, merangsang pembekuan sel darah merah, mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, mempercepat pencernaan, dan menjaga fungsi reproduksi normal. Yang kelima ada kelenjar paratiroid atau PTH. Ukurannya kecil dan terletak dekat kelenjar tiroid, biasanya berjumlah 4 pada manusia, menghasilkan hormon paratiroksin yang mengatur kadar kalsium dan fosfat dalam darah serta pembentukan tulang. Organ target yaitu tulang, ginjal, dan usus halus. Gangguannya yaitu hipoparatiroid, yaitu menyebabkan kejang otot, dan hiperparatiroid, yaitu menyebabkan tulang rapuh, mudah patah, sampai dengan batu ginjal. Terus cara kerja hormon paratiroid atau PTH dalam meningkatkan kadar kalsium darah yaitu merangsang osteoklas untuk melepaskan kalsium dari tulang, menghambat osteoblast sehingga mengurangi penyimpanan kalsium di tulang, meningkatkan penyerapan kalsium di usus dengan bantuan kalsitriol dari ginjal, meningkatkan penyerapan kembali kalsium di ginjal, dan mengurangi ekskresi melalui urin. Yang keenam adalah kelenjar timus. Terletak di rongga dada atas sepanjang trakea, membesar saat pubertas dan mengecil saat dewasa, menghasilkan hormon timosin yang merangsang limfosit untuk pembentukan sel darah putih. Fungsinya mengatur imunitas tubuh dan produksi antibodi, mengatur pertumbuhan badan, kurang keratinisme, lebih gigantisme, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin. Terus yang ketujuh ada kelenjar adrenal. Yang A itu ada medula adrenal, menghasilkan adrenalin, menaikkan gula darah, mempercepat jantung dan kerja pernafasan, menghasilkan androgen, menentukan sifat kelamin sekunder misal rambut, kemaluan. Fungsi utama mempercepat hidrolisis, meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, pernafasan, dan produksi gula darah. Yang kedua, korteks adrenal, menghasilkan berbagai hormon seperti kortison, glukokortikoid, kortisol, aldosteron, kortikoesteron, dan mineral kortikoid. Terus yang ke-8 ada kelenjar pankreas. Terletak di rongga abdomen bagian atas, pankreas memiliki fungsi eksokrin, menghasilkan enzim pencernaan, dan endokrin, menghasilkan hormon oleh gugus pulau Langerhans. Pulau Langerhans terdiri dari sel alfa menghasilkan hormon glukagon 15-20%, sel beta menghasilkan hormon insulin 60-90%, dan sel gamma fungsi kurang jelas atau biasanya 1-8% saja. Terus insulin itu menurunkan kadar gula darah dengan mengubah glukosa menjadi energi dan menyimpan kelebihan gula. Kekurangan insulin menyebabkan diabetes mellitus. Glukagon meningkatkan gula darah dengan merangsang pemecahan glikogen menjadi glukosa saat darah rendah, misal di antara waktu makan. Terus kedua hormon ini bekerja sama menjaga keseimbangan gula darah agar tetap optimal. Yang kesembilan ada kelenjar ovarium. Terletak di rongga bawah perut, pada ovarium, di samping kanan dan kiri uterus ovarium menghasilkan hormon utama yaitu 1. Estrogen, mengatur perkembangan ciri seksual wanita dan siklus menstruasi. Yang kedua, progesteron, mempersiapkan rahim untuk kehamilan dan mempertahankan kehamilan. Yang ketiga, relaksin, yaitu membantu melonggarkan ligamen panggul saat persalinan. Yang keempat, inhibin, yaitu menghambat produksi hormon FSH dari hipofisis. Terus yang terakhir ada kelenjar testis.
terletak di rongga perut bagian bawah dalam skrotum. Fungsi utamanya yaitu menghasilkan sperma pada sel kelamin, menghasilkan hormon testosteron yang mengatur pembentukan sperma, dan ciri kelamin sekunder pria yaitu seperti berkumis, berjanggut, dan suara yang membesar, dan lain-lainnya. Terus testosteron diproduksi oleh sel leading di antara tubulus seminiferus. Testis juga menghasilkan hormon inhibin B, hormon anti Mullerian, dan insulin dari sel sertolil. Terus, apa sih perbedaan sistem endokrin dan sistem syaraf? Nah, terletak perbedaannya itu terletak pada kecepatan bereaksi terhadap rangsangannya ya teman-teman. Yang pertama, sistem syaraf itu bereaksi terhadap rangsangan dengan sangat cepat dalam beberapa milidetik saja. Kalau sistem endokrin itu memerlukan beberapa detik dan terkadang beberapa jam atau bahkan beberapa hari sebelum bereaksi. Nah, kesimpulannya yaitu sistem endokrin adalah sistem pengaturan tubuh yang bekerja melalui hormon. Hormon dihasilkan oleh kelenjar endokrin dan berfungsi mengontrol berbagai proses fisiologis seperti pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, keseimbangan air, dan respon terhadap stres. Kelenjar utama dalam sistem ini meliputi hipotalamus, hipofisis, tiroid, paratiroid, pankreas, adrenal, ovarium, dan testis. Yang ada 10 kita bahas tadi itu. Setiap kelenjar menghasilkan hormon tertentu yang mempengaruhi organ target secara spesifik. Kerja sistem endokrin bersifat lambat, tetapi efeknya bertahan lama, seperti saling berinteraksi erat dengan sistem syaraf dalam keseimbangan internal tubuh atau homeostasis. Nah, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan, banyak tutur kata yang tidak sesuai, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.